dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau menambah nilai ibadah di sisi Allah, dan insyaallah mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, bil khusus kepada orang tua kita semua, pimpinan Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Aceh Purnama, jazakumullah khairan jaza. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah beserta seluruh jajaran beliau Allah jadikan jabatannya penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus seluruh keluarga besar yang insyaallah mudah-mudahan yang hari ini yang sedang berbahagia menikahkan putra dan putrinya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh salehah, dan insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dengan rahmat yang Allah turunkan, dengan kebahagiaan di hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan dengan syukurnya kita di hari ini bertanda Allah akan menambahkan kenikmatan yang luas dari Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami kepada keluarga besar Bapak Haji Ku Ono almarhum, Nubil Khusus, dan juga Ibu Eha Julaiha yang telah menikahkan putra dan putrinya Muhammad Asep Sulaiman dan Safa Sofiatut Makiyah. Insyaallah mudah-mudahan keluarganya selalu terjaga oleh Allah, keluarga yang selalu mendapatkan penuh kasih sayang Allah, keluarga yang selalu mendapatkan setiap doa diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya ada dua tema. Ada bab tentang pernikahan, ada tentang evaluasi Ramadan. Pilih mau yang mana? Dua-duanya, amplopnya dua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau ngomong pernikahan salah satu yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan berbaiknya, kebaikan segala keluasan kebaikan Allah yang mengajak kita yang awalnya sendiri diberikan semua dalam kehidupan pasangan. Setiap yang berpasang-pasangan yang Allah berikan ada rahmat di dalamnya.
Selalu kita kalau ada acara pernikahan kita doakan semoga rumah tangga pengantin sakinah, mawaddah, warahmah. Yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah akan terjadi jika pernikahannya diniatkan karena Allah, dengan menambahkan ketakwaan kepada Allah, dengan menambahkan nilai ibadah di hadapan Allah, maka akan tercipta keluarga tersebut sebagaimana yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam kitab, salah satu kitab Duratun Nasihin, di situ dijelaskan bahwasanya di dalam kitab pernikahan itu banyak ada perjalinan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saling menghormati. Suami hormati istri, istri hormati. Kalau ini sudah terjadi penghormatan di antara satu dengan yang lain, maka penghormatan ini akan semata tunduk karena takutnya, karena Allah. Saling menghormatin bagaimana? Suami nggak bakal sia-siakan istri, istri nggak akan pernah melotot-melotot sama suami kalau ngomong. Ibu, bu, emang sering melotot? Ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Itulah perempuan itu. Bapak jangan salah, jangan kaget kalau ngelihat perempuan bawel ngoceh dari pagi sampai malam nggak berhenti. Jangan salah, nggak bisa disalahin karena perempuan itu punya kosakatanya. Allah ciptakan 20.000 kata per hari, kadang lebih mungkin. Kalau laki kita cuma dikasih kata 10.000, makanya ngomong irit. Kalau ada yang laki ngomongnya lama panjang, itu pasti laki tulang lunak. Paham, laki tulang lunak. Penghormatan itu tergantung bagaimana lawannya. Yang pertama, ibu. Ini mah gas kolot. Insya Allah dengarlah nih pengantin, insya Allah dengar. Buat pengantin, insya Allah ini malam pertama apa malam keberapa? Hah? Malam keberapa? Nikahnya kapan? Kami anak-anak yang saleh saleha. Istri jawab, amin. Kalau ini sudah terjadi 1 bulan aja lamanya, insya Allah Allah jaga keluarganya. Dikit-dikit nggak ribut karena uang. Perempuan kan gitu, matre. Ada uang adek, nggak ada uang adek. Kalau matre perempuan bangga. Kenapa? Karena itu kodrat dari Allah. Perempuan doyan duit wajar, orang di saudara anak merayap.
Rayap yang suka duit siapa? Rayap sama manusia perempuan. Kalau laki nugasnya cari uang yang banyak, yang ngabisin emang. Kalau saya pribadi, saya bilang perempuan ini doyan duit wajar. Jangan apa kalau dibilang jangan tersinggung. Saya mau tanya, ini orang Cieri doyan duit nggak perempuannya? Matre nggak? Hebat, pertahankan. Jujur, karena cantik itu butuh modal, Bapak. Nggak ada Bapak menuntut istri cantik, lu ngasih uang 2.000 beli tepung. Kalau mau ngelihat perempuan cantik, kasih dong yang banyak. Pixie udah berapa lipstiknya? 125. Belum lagi eyeliner udah ketahuan 175. Blush on satu set yang ada 48 warna kurang lebih 660. Skincare aja udah 675. Habib tahu bini gua. Tapi saya bangga, saya seneng ngeluarin uang buat bini, bayar banyak mah enak. Orang tidurnya dandan, lalu udah bobal pirik, skincare. Ih, amit-amit. Bapak di sini suami istrinya begitu, Pak? Tukar tambah mendingan, Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya mengatakan perempuan ini perasaannya 9. Wajar. Bapak nggak boleh galak sama istri, nggak boleh. Seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alal, pengayom, penjaga, pelindung. Bukan berarti laki-laki begitu nikahin perempuan, perempuan dijadiin samsak, digebugin, dicekek, dibanting. Nggak boleh. Boleh pukul seorang istri, dan itu pukulan yang tidak membekas, dan itu yang dipukul telapak tangan atau punggung tangan. Kalau dia melanggar syariat, nggak sholat, pukul boleh, tapi jangan sampai berbekas, nggak boleh. Ini ajaran syariat. Tapi kan kalau sekarang nggak boleh, kena KDRT kan begitu kan. Nasehatin bib, nasehatnya nggak bisa, pulangin ke rumah orang tuanya, suruh orang tuanya nasehatin. Bib, setelah dinasehatin orang tua, dia kembali lagi tapi masih tetap nggak juga, pisah ranjang. Suruh si istrinya tidur di luar kamar, jangan bapak yang di luar kamar. Kesian bib, nggak pakai kesian, ini syariat. Keluarin. Bib, masih nggak berubah juga. Nah itu boleh tuh, masukin talak 1 boleh. Bukan berarti pernikahan nggak ada duit, saya gugat cerai, nggak bisa. Jangan cuman karena iman. Makanya di dalam khutbah nikah, Nabi SAW menitipkan salah satu ayat untuk diingat para pengantin, khususnya buat semua saksi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini titipan ayat yang keluar dari mulut Nabi, firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Maka disinilah letak betapa ternyata pernikahan itu bukan hanya urusan sekedar biologis, kecuali menambah ketakwaan kita kepada Allah. Perasaan perempuan 9, betul. Makanya Pak, ada salah satu kitab mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin, Pak. Ini bapaknya dikit amat, ya Allah, perempuan banyak amat ini. Saya ngeri pulang dijegat ini. Kenapa yang disebut perasaan perempuan itu 9? Lihat, perempuan kalau diajak ngomong dikit, ngembeng air matanya. Perasaannya mah cetek air matanya. Sampai Nabi SAW mengatakan, jaga perasaan setiap perempuan yang ada di rumah kalian. Tuh, hati-hati. Perasaannya, satu ulama mengatakan perasaan perempuan ini ibarat cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Kalau sering dielap, bagus nggak? Perasaan seorang perempuan, kasih nasihat yang baik, ngomong yang lembut kepada perempuan, ini insya Allah jadi baik. Kalau yang namanya cermin, jatuh, pecah apa enggak? Pecah apa enggak? Bisa nggak kembali sempurna? Gak akan. Begitulah perasaan atau hatinya seorang wanita. Jika dia sudah disakiti, demi Allah perempuan itu paling gampang memaafkan. Tapi ingat, lukanya gak akan pernah hilang sampai matinya. Gak akan pernah berbekas terus di dalam hati. Kenapa? Perasaan.
Survei membuktikan. Eng ing eng. Lihat Pak, kalau nggak percaya perempuan bangun tidur yang ditengok apa? Kaca. Bersihin belek. Masuk kamar mandi, ngaca. Keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, kayak kerudung. Tuh lihat. Lagi makan, kaca. Gak percaya, di atas meja tuh ada kaca, walaupun dia bukan cermin masih ngaca. Tuh perempuan tuh keluar dari rumah nengok ke jendela, ngaca. Mau pakai helm naik motor, begitu naik motor sampingnya ada mobil. Tuh perempuan, bener betul banget. Ini orang saleh mengatakan bahwa perasaan perempuan itu ibarat cermin, wajar. Dan lihat Pak, Bapak minta maaf laki-laki kalau lagi naik motor, lagi naik mobil, tolong kalau di depannya perempuan jangan pernah di belakangnya Pak, jauh-jauh. Kenapa sen kanan dibelok kiri, sen kiri dibelok kanan? Ternyata saya liatin itu spion nggak pernah nengok ke belakang Pak. Nengok ke siapa? Ke mukanya, lagi motoran aja masih ngaca. Tapi saya ambil kesimpulan Pak, jujur, ini buat perempuan. Perempuan itu ternyata kenapa sih nggak pernah mau ngelihat spion? Kalau lagi naik motor kenapa nggak mau ngelihat ke belakang? Yang dicari itu perempuan ini, yang dia cari bukan masa lalu, yang dia cari perempuan ini adalah masa depannya Pak. Jadi yang dilihat itu depan, nggak mau lihat ke belakang. Kenapa? Bodoh amat. Bapak dulunya bagaimana, hidupnya seperti apa? Yang dia cari masa depan. Untuk apa? Untuk sakinah, mawaddah. Itu perempuan. Paham sampai sini? Udah paham belum? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Dari tadi gue ngomong lu nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, banyak pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Perempuan ini ibadah kuat Pak, laki kalah. Sampai ada satu perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa jihad fisabilillah diwajibkan hanya untuk laki-laki? Kenapa sholat Jumat diwajibkan untuk laki-laki, sedangkan kami perempuan ini sanggup untuk menjalankannya? Kenapa kami tidak diberikan kewajiban tersebut? Nabi jawab, wahai para sahabatku, dengarkan pertanyaan wanita ini. Sesungguhnya apa yang dia katakan ini akan aku jawab, dan jawaban ini tolong sampaikan kepada wanita yang ada di dunia ini. Perempuan, seorang istri paling gampang masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi? Wahai wanita, engkau tidak perlu jihad fisabilillah, engkau nggak perlu sholat Jumat, cukup jaga suami, urusan suami, urusan rumah tangga, jaga kehormatan suami, sama sebagaimana kalian mendapatkan pahala jihad fisabilillah dan menjalankan sholat wajib sholat Jumat. Pahalanya sama. Ada satu lagi, ibu nyuci baju suami nggak? Bu, nyuci. Ada kabar gembira tuh. Jika seorang istri mencucikan pakaian seorang suami, Allah hapuskan 1000 kejelekan pada dirinya. Amin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang kedua, orang yang seorang istri mencucikan pakaian suami, 1000 kebaikan diberikan oleh Allah. 1000 derajat diangkat oleh Allah. Saat dia sedang mencuci atau dia menjemur, segitunya terkena paparan matahari, makhluk Allah yang terkena paparan matahari di jam tersebut, di waktu dia sedang menjemur, itu akan makhluk-makhluk Allah beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni oleh Allah. Tapi masalahnya Pak, yang diangkat derajatnya gak kita Pak. Yang diangkat derajatnya Changhong, Samsung, LG. Mesin cuci. Lihat mesin cuci tiap tahun ngangkat nggak harganya? Naik terus. Kenapa dia angkat derajatnya? Karena nyuciin baju suami. Bu, cucinya kucek dulu pakai tangan. Kenapa? Di situ ada keberkahannya. Nih pulang nih, lagi di jalan, tarik baju bapak sini, aing tak cuci. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Oh ini pengantennya. Udah makan? Udah makan Sep? Enak ya? Enak. Dari tadi gue datang Sep, boro-boro dikawarin makan gue. Di sono air, di sini air, dipikir gue ikan julung-julung kali ya. Pengantin mana lagi makan gak terima ing. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya nasehatin Sep. Sep, ini malam keberapa nih Sep? Sep, malam keberapa? Cielah, apal banget 10. Neng, Asep galak nggak? Enggak ya? Insya Allah, mudah-mudahan baik terus. Sep, sayang sama istri Sep. Udah doain belum? Udah didoain belum? Betul. Semeringah banget senyum lu Sep. Elah, lu mayu banget. Gue pengen cekek rasanya. Kalau pengantin mah malu-malu wajar. Kalau kita kan hidupnya malu-maluin. Neng, Asep orangnya manja ya Neng? Ya Neng? Enggak? Iya, suapin Neng. Kalau Neng nggak bisa suapin, di blenderin aja makanannya, blenderin nggak apa-apa. Neng, Sep, ini nasihat dari alim ulama terdahulu dan ini hadits Nabi SAW. Asep nanti malam masuk kamar, ambil wudhu, sholat sunnah hajat 2 rakaat, habis itu pegang kepala istri, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Setelah ini ayat, ini surat habis, pegang dadanya, bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Agar apa? Insyaallah Neng begitu nantinya nggak akan pernah melihat laki-laki lain kecuali cuman ada pujaan hati yang ada di depannya. Baca alam nasroh yang kedua, dadanya fungsinya apa? Biar Neng gampang nerima nasihat dari Asep. Ya, Bib, istri ada doain nggak? Doain. Istri doain suami agar apa? Rezekinya berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, diberikan yang halal, diangkat derajatnya. Sep, saat ini orang tuanya Sofa, orang tuanya Sofa ngedidik Sofa sampai sebesar ini, dikasih makan, dikasih pelajaran, disekolahin, di madrasahin, diajar di pengajian, sampai saat ini ridho dilepas ke tangan Asep. Kenapa? Karena orang tua percaya bahwa Sofa akan berhasil di tangan Asep. Sep, orang tua bukan hanya urusan dunia, tapi ingat, Asep harus membawa Sofa sampai ke dalam surganya Allah. Ingat, hati-hati. Ini adalah pertanggungjawaban Asep mulai sekarang. Saya bukan nakut-nakutin Sep, tapi memang ini keadaannya. Yang namanya perumah tangga, ujiannya ada. Fitnahan gede, pasti. Bukan berarti orang berumah tangga setelah nikah fitnahannya habis. Enggak, fitnahan makin banyak. Yang pertama, ipar, fitnah. Mertua, fitnah. Tetangga, fitnah. Anak, suami, istri, ini adalah fitnahan-fitnahan baru. Hati-hati, jaga baik-baik, bawa Neng Sofa sampai ke dalam surga dan tuntun dia untuk beribadah kepada Allah. Insya kita doakan semoga Asep sebagai imam di dalam rumah tangga, Allah kasih kemudahan untuk membawa istrinya sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setelah pernikahan yang kita bahas saat ini, evaluasi Ramadan kita. Sekarang kita udah masih masuk di bulan Syawal. Al-Fagir Rifki Al-Idrus mengucapkan minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan semua dikabulkan oleh Allah. Yang kita jalankan dilipat gandakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, ini akan menjadi dampak nama kita tertulis di dalam pintu surganya Allah. Amin ya rabbal. Saya mau evaluasi Ramadan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alladzina yu'minu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ayatnya apal, sering didengar, paham artinya. Allah yang dipanggil siapa? Iman.
Bukan kita yang dipanggil, iman yang dipanggil. Karena manusia ini punya 3 tingkatan di dalam hati. Ada hawa nafsu, Allah berikan akal, dan Allah berikan iman. Fungsinya hawa nafsu adalah membuat sesuatu ketertarikan agar diri kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini hawa nafsu. Akal menjaga hawa nafsu atau mengikat hawa nafsu agar tidak menjerumuskan jasad kita, diri kita sampai ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Yang ketiga iman. Iman ini nuntun akal sama hawa nafsu. Nih jangan ya, ini nggak boleh ya. Ini kita terus dilakukan mendalami dalam keadaan syariat yang masuk ke dalam hati kita. Contoh, Bib, hawa nafsu saat di bulan Ramadan bagaimana? Katanya setiap orang yang punya hawa nafsu itu harus terjaga. Tapi banyak umat Nabi begitu dari subuh sampai asar semuanya selamat, begitu asar sampai maghrib nggak selamat. Contoh, hawa nafsunya yang bikin ngebrontak, akalnya nggak ikut campur. Yang pertama saya mau tanya, tempe tahu halal apa haram? Halal apa haram? Tempe tahu halal apa haram? Boleh nggak kita makan siang, pagi, sore? Boleh. Kalau datang bulan Ramadan boleh. Apa hukumnya? Haram berubah menjadi hawa nafsunya dijaga. Nggak boleh nih, ini jangan ya. Ini lagi Ramadan, akal ngomong, jangan loh. Ntar ketahuan, ntar kena. Iman ngomong, dosa loh. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diharamkan di dalam syariat tetap sop buah, es cendol, apalagi es kelapa, halal apa haram? Boleh kita makan siang, boleh selain bulan Ramadan. Begitu datang bulan Ramadan apa hukumnya? Haram, nggak boleh. Kenapa? Hawa nafsu dijaga. Yang halal aja dijaga, apalagi yang haram. Yang ketiga, Pak Sep, istri halal nggak? Halal ya. Tadi yang saya sebut semuanya halal kan? Saat datang bulan Ramadan boleh dimakannya kapan? Maghrib ya. Maghrib kita boleh makan tuh. Gorengan, apa aja semua boleh kita makan. Istri halal nggak, Sep? Halal. Halal ya. Digunain habis subuh boleh? Nggak boleh. Siapa yang bilang lu? Pagi boleh? Zuhur? Asar? Boleh kan? Kapan aja boleh. Kalau datang bulan Ramadan nggak boleh. Apa hukumnya? Haram. Bolehnya kapan? Habis terawih, maghrib aja lu, Sep, lu. Emang lu ada buka puasa nyicip langsung ngemprok bini lu? Untung bukan Ramadan kemarin dikebuk sama bininya. La ilaha illallah. Habis terawih ya, Sep, lu jangan maghrib. Bak maghrib korma sama teh manis. Maghrib main bini aja lu. Pengantin baru mah begitu, bawaannya nyosor kayak ikan cupang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini semua dilakukan untuk umat Rasul? Karena Allah ingin membanggakan umat Rasulullah di hadapan para anbiya dan rasul. Nabi Musa pernah ngomong sama Allah, ya Allah, saya Musa badannya gede, saya puasa setiap hari, ibadah saya insya Allah saya jalankan, berarti pahala saya besar. Apa jawaban Allah? Belum seberapa wahai Musa. Ada setelah zamanmu, di akhir zaman ada orangnya kecil-kecil. Aku berikan 1 bulan Ramadan, dia berpuasa, dan dia berpuasa untukku, dan aku yang turun langsung memberikan kepadanya. Ya Allah, kok bisa? Apa manfaat Ramadan tersebut? Puasanya cuma 1 bulan. Di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada maghfirah, di dalamnya ada itqun minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Ya Allah, begitu sempurna umat di akhir zaman tersebut. Ya, umat siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi menginginkan bahwa umatnya dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba 11 bulan kita macam-macam. Begitu masuk 1 bulan Ramadan semuanya direm. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Boleh, ada batasannya.
Nabi Musa bilang, ya Allah begitu istimewa umat Muhammad, maka jadikan Musa sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ngiri pengen jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita yang udah jadi umat blow on, tahu blow on? Tahu? Kalau kata orang bahasa Sunda apa? Belegug. Apalagi? Nah, itu bahasa Jakarta tuh. Yang namanya kita udah dikasih 1 bulan Ramadan, luar biasa, dosanya diampuni, nafasnya dihitung, zikir, buka puasa keberkahannya besar, sahur ada keberkahannya, sampai ketemu maghrib ini ada. Tapi memang kita ini diajarin di madrasah Ramadan banyak bolongnya lah. Asar udah bener kita rapi, begitu asar keluarin motor kemana? Apa? Emang ada ajarannya? Itu sunnah siapa ngabuburit? Nabi dikhawatirin asar ketemu maghribnya hati-hati. Ada umat Nabi sengaja ngajak dia puasa sampai asar, begitu asar dia keluar. Ini Nabi udah warning, hati-hati. Kenapa? Banyak umatku merasa puasanya sudah betul, padahal dia hanya menahan lapar dan haus. Ini kata Nabi. Kenapa? Maaf, kenapa ada ngabuburit? Kenapa kita harus ngabuburit? Padahal itu adalah ladang dosa buat kita. Yang pertama, contoh, ada musonif. Musonif beli motor, turun dari dealer. Ujang lewat sama bininya, dan boncengan. Istrinya bilang, yang lihat toh, musonif motornya baru. Ujang ngomong, iya ya, duit dari mana tuh? Jadi dosa. Lah biarin aja dia yang beli, ngapa lu yang repot? Manusia kan begitu, tetangga senang kita tempel koyo, tetangga senang kita yang kejang-kejang. Ini manusia khawatir. Kenapa? Ini yang ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi. Ramadannya sia-sia. Ada lagi satu namanya Ningsi. Ningsi beli emas dari mulai pegelangan tangan sampai sikut buat lebaran. Udah lu dengerin aja sih, ceritakan gue yang bikin. Namanya kan terserah, yang namanya pembicara kan bebas. Betul kan Pak Bupati ya? Pak Bupati juga begitu, kalau ngomong improv. Yang ada di buku ada, yang ada di surat ada, yang improv juga ada. Sekarang kan gue lagi ngimprov ini, biar agak gedean dikit. Biar ada gedean bahasanya, maksudnya gitu Ustaz. Apa? Gak apa-apa. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada Ningsi beli emas dari mulai pegelangan tangan sampai sikut. Emang ini Ningsi orangnya baik banget, baiknya luar biasa. Setiap tetangga lewat, Neng mau kemana? Pak, Bu mau kemana? Mampir, biasanya begitu. Tetangga senang banget sama si Ningsi. Satu waktu Ningsi lagi pakai emas, Ningsi nggak mau buka, mau mandi dulu. Selesai mandi, sebelum mandi mau dibuka, dia mau nyapu. Begitu dia nyapu teras rumah, tetangga pada lewat nih. Ibu kemana? Sini mampir. Tuh ibu jawab, ya nanti insya Allah. Sombong tuh dalam hati tuh. Segala nyapu depan rumah, emas sampai sesikut begitu, jadi dosa. Nabi udah ajarin Ramadan asar sampai ketemu maghrib ada zikirnya. Ini penebusan buat kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Ini kita minta, ya Allah, hamba bersaksi, saksikan di mana hamba yang saat ini sedang berpuasa. Surga jaminan yang kami inginkan, bukan neraka, jauhkan kami dari neraka. Ya Allah, maafkan ketidaksempurnaan hamba dengan segala ibadah yang hamba lakukan. Ya Allah, tolong maafkan. Engkau maha pemaaf dan engkau pasti akan memberikan kebutuhan apa yang kami butuhkan. Ini kita udah ngomong sama Allah, tapi emang dasar kita nyebloon. Ketemu cendol beli, ketemu kolak beli, ketemu apa aja beli, bala-bala semuanya kita beli. Biji salak, coba 11 bulan biji salak dibuang-buang. Gitu Ramadan dicari tuh biji salak. Coba kita bisa lihat, di sini adalah salah satunya
Coba lihat, kemubadziran itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang akan menjerumusin kita sampai kita ini tidak mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Ramadannya. Diajarin juga salat tarawih. Ada nggak? Ada nggak salat tarawih? Musola dekat nggak di sini? Di sini nih, di Cieri ini, ada nggak yang kerja di luar kota? Banyak, banyak. Ramadan ada tarawih, tarawihnya minggu pertama rame nggak? Penuh nggak? Yang di luar kota udah pulang? Belum? Belum. Saya ulang ya. Awal Ramadan kan ada tarawih tuh, penuh nggak? Yang di luar kota belum pulang. Biasanya kalau orang udah mau Ramadan, biasanya proposal keluar tuh, pelebaran masjid, pelebaran musola, datang ke rumah, Habib doain proposalnya biar jalan lancar, rezekinya berkah. Ini apaan? Proposal. Proposalnya apa? Pelebaran. Di pelebaran apa? Musola masjid. Kalau saya pribadi nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Minggu pertama penuh, wajar, sendal pada ketuker, kadang salah gandeng, laki bini orang kegandeng, saking penuhnya. Yang di dalam pada pakai mukena melintir-melintir, haredang. Betul nggak? Bapak lepas peci, kipas-kipas, ya Allah Bib, anginnya anget. Penuh. Datang minggu kedua mulai kemajuannya kelihatan. Softnya maju. Sendal masih pada ketukar masih. Minggu ketiga, ya ini yang di dalam nih makin ada kemajuan. Yang di dalam udah pada mulai pakai jaket. Kenapa? Dingin, orang kagak ada jamaahnya. Masuk minggu keempat yang dari luar kota udah pulang. Minggu terakhir Ramadan datang nggak? Udah pulang. Masjid makin ramai apa makin penuh? Kosong. Minggu keempat yang ada cuman apa? Panitia zakat fitrah. Ini kan kemunduran. Ini kemunduran yang harusnya ramai akhir apa awal? Akhir. Kenapa? Orang yang dari luar kota kan pulang. Kan begitu kan? Ini logika. Tapi disinilah letak Allah memberikan kehormatan kepada umat Nabi. Disunnahkan sholat tarawih. Kalau wajib, habis kita. Tarawih wajib, habis. Sholat tarawih berapa rakaat kita di sini? 23 ya. Mawitir ya. 23. Coba bisa kebayang 23. Kuat nggak? Kuat nggak? Sanggup. Coba lihat. Kalau Ramadan siluman perempuan banyak Pak. Siluman perempuan, rame Pak. Habis buka puasa panggil anak, tong sini tong. Bawa mau kena sama sejadah tuh, taruh tuh di tiang sebelah sana tuh. Emang apa Mak? Biar bisa nyender dikit situ. Imamnya Kiai Ahdi soalnya. Kenapa? Lama. Ibu nggak boleh egois. Ibu bisa naruh mau kena sejadah duluan. Bapak mana bisa kain duluan? Gak boleh. Ini yang namanya siluman Ramadan. Nah, tuh hati-hati. Kenapa? Kemalasannya timbul. Tuh hati-hati. Ini Ramadan madrasah luar biasa buat kita. Menata hati, menata setiap tingkah laku kita. Kenapa? Karena Ramadan ini Nabi SAW mengatakan celakalah, celakalah, celakalah. Sayyidina Umar berkata, apa yang membuat celaka ya Rasulullah? Celaka yang datangnya pada umatku tatkala datangnya Ramadan, namun setelah pergi Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka buat mereka. Ini hati-hati. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kita dikembalikan sebagaimana hari ini sebagai hari manusia yang dikembalikan dalam keadaan fitrah dan suci. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini walaupun sedikit menjadi satu keberkahan ilmu buat kita semua, khususnya buat diri pribadi saya, teguran buat diri saya pribadi, dan umumnya buat kita semua. Insya. Yuk sama-sama saya mau ngajakin baca salawat, mau? Nih salawat ini yang punya penyakit insya Allah penyakitnya diangkat. Yang hatinya gundah mudah-mudahan hatinya diberikan kelapangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
sahbihi baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatina wa talibatina min yawmina hada illa yawmin akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatina wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. الفاتحة بالقبول والتمام بالوصول ومأمول وصل شأن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضجاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافين من الفتن يا علب ألوي الشفاعة يا علب ألوي الشفاعة يا علب ألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم عليها يا تريم عليها يا تريم عليها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan sahibul hajat beserta keluarga segala hajatnya dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.